Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Malam, semangat Bu. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Habib. Selamat malam. Oke. Kita hari ini masuk ke materi IRD ya. Kalau yang kemarin gimana? Udah dibaca belum? Materi kemarin di-download aja atau dibaca juga? Kayaknya Oh, cuma itu perlu di-download ya. dibaca Bu. Itu emang perlu dibaca Waduh, Bu. Saya cuma download doang. waduh, keterlaluan ini mahasiswa yang ini. Oke, untuk UTS ya, kita bahas dulu untuk UTS nanti mekanismenya eh, di LMS dalam bentuk pilihan ganda, terus berapa soal ya? Kayaknya 50 lah. 50 berapa menit ya? Sekitar, ya nggak tahu deh, lihat nanti. Pokoknya 50 soal, itu nanti saya buka dari hari Kamis sampai Sabtu jam 23.59. Oke, sepakat ya. Terakhir ngerjain itu hari Sabtu. Bu, langsung minggu aja, Bu. Sabtu soalnya kena ke jadwal ini, Apa? Bu. Jadwal Jadwal banyak apa? yang jadwal jaga, Bu. Jaga apa kalian malam minggu? Maksudnya kalau dapat 2 hari kan teman-teman pas lagi salah satunya eh, offline Apa? gitu, Bu, ya nggak harus masuk kantor baru bisa gitu, Bu. Jadi, Oh, mm, gimana, Bu? Senin Senin jam 00.01 aja, Bu. Jadi minggunya masih sampai jam 12 malam masih dapat, Bu. kalau gitu ya udah berarti Minggu 23.59. Minggu 23.59 berarti. Iya, bisa juga, Bu. Ya, Berarti oke ya. ya Minggu. Jadi Ya. hari Kamis dari jam 7 malam lah dimulainya. Yakin saya pagi-pagi juga belum dikerjain itu. Kamis jam Nah, 7 malam dibuka sampai hari Minggu jam Betul, dua puluh tiga Bu. lima puluh sembilan. ya, Bu, makasih banyak, Bu, Iya, pertimbangannya, Bu. siap. Terus apa lagi ya? Oh ya kemarin kan emang rencananya tuh mau ada ini kan apa project akhir semester harusnya. Cuman kayaknya untuk kelas eksekutif tidak perlu mengingat kalian mayoritas full time kerjanya ya. Jadi nanti takut susah kerja kelompoknya karena kesibukannya masing-masing berbeda. Jadi ya udah. Ya paling nanti ada kuis-kuis aja gitu untuk di next pertemuan. Tapi kalau ada yang berminat gimana, Bu? Waduh, pengen ya? Siapa yang berminat Kalau, yang mau kalau, ngerjain? kalau. Coba angkat tangan dulu, resa dulu yang mau ngerjain project. Kayaknya cuma Sherul doang tuh. Kayak Kayak gimana apa tuh dulu? Oh, proyeknya Bu? Kayak gimana dulu, Bu? Gimana tuh, Bu? Selayang pandang Bu, nih, selayang pandang. Soalnya di Pak eh Yusuf juga ada project sih, Bu, buat UASnya. Jadi kalau kita udah oh, kerja projectnya, UTS-nya nggak perlu kerjaan lagi. kalau saya UTS tetap ya, tapi nanti UASnya tinggal presentasi aja, gitu. Contohnya tuh Nggak disuruh bikin aplikasi sebentar. Gojek kan, Bu? Bikin juga, sanggup nggak kira-kira kalau sampai bikin aplikasi Sanggup aja, Bu. Saya sanggupnya task manager, Bu. apa? Task manager Task biasa, Bu. manager. Iya.
Oke, Asal sebentar jangan Mas disuruh bikin coba. kayak Gojek aja, Bu. Ya enggak juga lah ya. Tapi kalau pengen nggak apa-apa. Boleh kalau mau bikin kayak Gojek. Malah kemarin tuh ada anak kelas reguler mau bikin AI katanya. Terus pas saya bilang ini beneran dikerjain ya aplikasinya. Nggak jadi. Ganti topik. Kemana ya? Wait, wait. Testing, testing. Ya, masuk, masuk. Kirain putus, Bu. Oh, bukan deh. Jadi tuh tugasnya bikin SRS, dokumen SRS. Nih, ini contoh. Ini punya kerjaan kelompok saya sih dulu pas kuliah ya. Jadi pakai template SRSI Triple E. Jadi apa? Kalau yang dulu sih 2 minggu sekali tuh ada presentasi progres projectnya ya. Jadi kayak misalnya pas di awal-awal kan analisis kebutuhan fungsional non fungsionalnya gitu kan. Nah setelah kerja kelompok nanti presentasi. Terus minggu depannya kita materi lagi, minggu depannya eh, presentasi lagi gitu. Jadi berlanjut nanti sampai akhir pas UAS itu presentasi untuk keseluruhan project. Nah, itu project yang dikerjakan itu, aplikasi yang dikerjakan itu didokumentasikan ke dalam dokumen SRS ini. Nih contohnya. Yang SRS kemarin udah saya tunjukin ya, template yang kosongan kemarin. Udah, Bu. Nah, ya ini gambaran isinya ya. Jadi ada di introduction itu ada tujuan tujuan pembuatan dokumennya, bukan tujuan dari aplikasinya. Nah, baru di sini scope of projectnya dijelasin tujuan projectnya ini untuk apa, tujuan aplikasinya. Gitu. Terus ada glosariumnya, terus ini referensi dokumennya, terus overview dokumen, kemudian overall description tentang lingkungan sistemnya, terus ada use case. Jadi functional requirement-nya langsung digambarin di use case, sekalian ada deskripsi singkatnya. Terus ini non-functional requirement-nya juga dari arsitektur software-nya. Nah, terus di sini di requirement specification ini lebih mendetail lagi dari functional requirement tadi. Jadi makanya ini ada xref, jadi referensi dari subbab 2.2.1 di bagian login. Dijelasin trigger untuk munculin si loginnya kayak gimana, terus preconditionnya, terus langkah-langkahnya, kemudian alternatif paths-nya, kayak misalnya kalau si user
salah masukin email atau password, alternatifnya kemana, terus post conditionnya, kayak gitu. Bu, template yang ini Ini boleh nanti di-share, Bu? boleh-boleh nanti saya share. Nih. Nah, terus non-functional requirements. Nah, jadi untuk non-functional requirements ini kan sebenarnya tuh ya kalau misalnya mau pasti itu kan diuji satu-satu ya kan. Kayak misalnya usability-nya nih di sini maksimal waktu yang dibutuhkan adalah 30 detik untuk si apa user ini beradaptasi sama si sistemnya gitu. Bisa tahu langsung hafal sama UI-nya lah. Nah, ini kan biasanya kan diuji dulu kan. Cuman ya dari maksudnya biar kalian nggak satu-satu nguji semuanya gitu. Ini bisa dibuat kayak asumsi, ya asumsi gitu kan. Dibikin asumsi aja, bisa dicari referensinya itu dari jurnal atau kalian ada apa, mungkin pernah ngerjain project yang serupa, jadi bisa juga ditulis di sini non-functional requirement-nya apa aja. Itu. Sampai situ Bu, aja sih. Bu nanti ini di syarat-syaratnya di ini ya Bu, di drop di LMS ya Bu. Hmm, siap. Iya, Oh ya jadi seharusnya kita ini ada UI-nya juga sih. Ada screenshotan UI-nya seharusnya. Bentar di mana ya? oke. Ya Jadi nggak nggak apa-apa Bu, sampai. maksudnya Heeh. biar guidance-nya jelas, kita harus nge-build apa untuk nge-bypass UAS itu kan harus minimum Oke, requirement-nya siap. kayak yang gue bilang tadi ya, tersedia di Mm-mm. accessible sama kita gitu Bu. Siap, siap. Oke. Dari materi kemarin ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Iya, sekalian Bu nanya, itu jadi sebenarnya yang Mm-mm. paling baku yang diterima sama global itu yang mana ya Bu ya? Kalau untuk chart gitu Bu, karena eh, waktu kita bikin Chart diagram, apa? iya kan waktu kita bikin Oh, di diagram nih, FD. iya waktu Heeh. di FD itu kan ada berdasarkan Jordan makro, ada yang gain and insertion. Jadi pada saat saya buat kayak gitu, nanti malah peers itu nanyain, Mas ngerti diagram yang standar nggak sih yang Oh, input oke. output itu gitu. Loh, saya bingung lah, ini yang diajarin kemarin materinya ini. Jadi yang diterima sama zamannya mereka mungkin Gen X itu inputnya berbeda gitu Bu sama yang Gen Y dan Heeh. Gen Z yang terima gitu Bu. Jadi sebenarnya yang paling standar itu yang mana gitu Bu? Yang paling baku Yang dan paling paling sering digunakan gitu. standar itu eh kalau secara di apa di project realnya saya kurang tahu ya. Cuman sejauh ini juga saya kadang ganti-gantian gitu. Kadang pakai yang Jordan DeMarco sama kadang pakai yang satunya. Cuman konsisten dari awal ngerjainnya kalau misalnya pakai model yang satunya ya udah semuanya pakai model yang satunya jangan dicampur-campur biar jelas gitu. Gitu aja sih. Jadi ya nggak apa-apa bebas mau pakai yang mana cuman konsisten dari DFD dari awalnya sampai ke akhir itu Oke, pakai model yang sama. oke, kopi Bu. Berarti memang Tuh. Oke. pada saat kita ngasih diagram gitu ya, baiknya langsung mencantumkan berdasarkan siapa gitu Bu ya. Karena kalau Mm-mm. present langsung Oh tanpa enggak, mencantumkan, enggak cenderung juga biasanya sih enggak harus pakai ditanyain itu ini. Bu. Oh, Ya biasanya kalau kita bikin flow heeh, diagram gitu kan, terus ada yang bilang, ah terlalu kok gitu sih gitu. Apa formatnya ini pakai heeh, heeh. diagram? Ya mungkin peersnya juga nggak Mm-mm. menerima generasi yang kita belajar sekarang itu beda sama generasi yang dulu gitu Bu ya. Jadi yang menurut Oke. baku menurut mereka itu sudah ada di kita, cuman terjadi pergantian paradigm gitu Bu. Jadi kita oke yang sekarang Mm-mm. yang lebih update pakai yang ini, sebenarnya worldwide itu pakai yang ini gitu. Jadi yang standar aja sih Bu, kayak metering kan standar internasionalnya ya Mm-mm. meter bukan feet gitu. Meter Tapi ya. tetap aja di dunia ini tetap pakai feet sebagai
eh, egoisme dari imperial sistem gitu Bu. Bukan metric system gitu ya, kayak gitu sih Bu. Kasusnya Oke. eh, beda reference. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang pernah ada pengalaman gitu di project, biasanya cenderung kemana untuk gambar di FD? Ada nggak yang Kalau pernah kalau langsung golongan ngerjain? nama itu biasanya justru malah pakai flowchart biasa. Biasa ya. Iya, pakai flowchart ABC itu malah mereka tahu dengan detail. Hmm. Tanpa babi bu jelasin pakai flowchart, udah pasti dia mudeng. Ya karena apa ya? Karena ya flowchart tuh kayak lebih umum mungkin ya. Jadi lebih ngejelasin apa kayak flowchart kasarnya gitu, alur kerja si sistemnya kayak gimana gitu. Cuman mungkin yang dibedain kayak di FD ini kan eh ya alur datanya aja gitu. Nih di sini digambarin lebih jelas untuk di tempat data store-nya di mana. Cuman kalau di flowchart tuh kalau nggak salah ada nggak sih data store? Kalau nggak salah nggak ada ya. Paling ya simbolnya mirip-mirip jadinya panahnya ke situ. Antara kalau nggak bulat ya petak gitu kan. Atau dokumen ya, jajar genjang gitu untuk data store. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, berarti kalau misalnya sepakat mau project UAS, ini kemarin kelompoknya siapa aja? Oke Bu, nanya lagi Bu. Iya. Kan sebenarnya ada ada satu lagi ya Bu ya yang biasa yang pernah kita Mm-mm. pakai itu. Ini kebetulan saya belum pernah buat full report dalam pembuatan software Bu ya, karena beda beda Mm-mm. bukan bukan di DevOps juga, jadi dan bukan application engineer juga Bu. Jadi Mm. kadang kan kita pakai data flow diagram cukup, kadang memang harus pakai UML. Nah, Mm-mm. itu apakah di dalam satu report pembuatan software itu dua hal yang terpisah gitu Bu? Maksudnya untuk data flow sendiri kita pakai di FD atau di dalam UML sendiri sebenarnya kita bisa sisipkan gitu Bu. Jadi combine Iya, antara UML dengan di FD dalam satu chart sebenarnya gitu. sebenarnya juga di UML kan udah ada kelas diagram nggak sih kalau misalnya buat data. Iya, Jadi udah ada kelas diagram. iya, jadi ya kalau misalnya di UML itu sudah cukup pakai misal pakai use case sama kelas diagram sama sama activity gitu. Ya udah berarti si DFD-nya nggak perlu lagi. Iya, berarti kalau Cukup kecuali itu ada aja. Mm. penjelasan terstruktur khusus untuk bagian data flow baru mungkin butuh DFD Bu ya. Iya, bisa. Tapi kalau saya rasa sih di kelas diagram itu udah lumayan cukup ya. Ada ininya juga kan. Apa sih input outputnya? Iya, betul. Jadi ya ke problemnya gini Bu, misalnya Mm-mm. ada tugas ada pekerjaan yang kita nge-build nge-build application tapi berdasarkan machine learning dan database gitu Bu. Jadi kan sebenarnya pada saat kita jelaskan data flow-nya mungkin masuk Bu, cuman begitu kita kasih struktur akses struktur ke dalam data flow itu jadi nyampur sama UML gitu Bu. Jadi sebaiknya apakah dipisah Hmm. UML sendiri, terus data flow sendiri, atau sebenarnya bisa dibuat hybrid? Dan apakah kalau hybrid itu jadi standar gitu Bu, atau memang bagusnya dipisah aja gitu? Oke, kalau selama ini sih saya Dipisah ya eh Bu ya? nyampur, nyampur juga pernah. Nyampur juga nggak masalah Bu. Iya, iya nggak masalah kalau misalnya memang diperlukan. Tuh, oke, ada lagi Oke Bu. mungkin yang mau Makasih ya Bu. ditanyakan? Iya, siap. Ini yang cewek-cewek nggak ada ya? Pada kemana cewek-cewek? Tadi kelas
apa kelas IF juga cewek-ceweknya pada hilang. Nah, ini kelompoknya eh kemarin itu satu kelompok 5 orang ya. Di sini ada 3 kelompok yang belum 5 orang, malah ada yang 3 orang isinya. Ini siapa aja yang belum Erika mana ini dapat Erika? kelompok? Saya kelompok berapa, Bu? Waduh, coba lihat di vote kemarin ngambil yang kelompok berapa. Nah, ini Oke, oke. coba ditulis, saya buka forum yang sekarang, coba ditulis nama kelompoknya. Jadi kelompoknya dikasih nama, terus eh apa anggotanya siapa aja. Kelompok Erika harus hafal lagu Jerman Marching Band, Bu. Lagu apa itu? Lagu lagu Perang Dunia Kedua, Bu. Pas Jerman Ya ngebantai-bantai. Allah, Saya kelompok 7. kelompok RPL. Ini perwakilan aja yang nulis nama kelompoknya ya. Sebentar. Tuh, silakan. Bentar, Deng. 1940 baru bisa. Ini tuh kalau di LMS nih, kalau kita telat, backdate-nya agak susah. Oke, yang belum ada kelompok siapa nih? Ini saya nggak bisa lihat nama-namanya di sini. Ada yang belum muncul. Tolong dicari kelompoknya ya. Kita habis UTS nanti eh dari sekarang lah dimulai cari mau ngerjain studi kasus apa. Terus habis UTS nanti baru em, lakukan analisis kebutuhan untuk yang fungsional dan non fungsional. Kalau yang kemarin itu minggu lalu untuk kelas reguler itu saya apa? Saya suruh mereka langsung praktek wawancara untuk ini ya, untuk kebutuhan user. Nah, dari wawancara itu langsung diambil untuk apanya? Functional requirement sama non functional requirement. Nah, silakan ditulis buat namanya, nama kelompok sama anggota-anggotanya. Bu, proyeknya nggak harus sistem informasi kan, Bu? Iya harus dong. Ya nggak, maksudnya kalau sistem Apa? untuk sistem berupa kayak infrastruktur tapi berupa tool kan sistem juga, Bu. Tapi bukan berupa informasi, bukan sistem informasi. Toolsnya ya. Iya, kayak kayak tools apa ya, kayak Oh, bikin third IoT. party system gitu. Oke, boleh boleh. Soalnya saya kalau sistem mah nggak kagak ada ini, Bu. Gak ada apa. Apa ya? Nggak, nggak jarang terlibat gitu. Saya lebih di infranya soalnya. Jadi Hmm, kalau infra ada banyak cash gitu yang bisa saya angkat di kantor atau apa gitu. boleh boleh. Ya asalkan ini ya,
pakai database juga nggak? Kalau by sistemnya ada database. Oh, harus mengkaji sampai ke database itunya ya, Bu. Iya, kan kita ada ERD, DFD. Aduh. Tapi nanti pakai ini, Deng, pakai UML aja lah. Kalau Ya file tetap ada sistemnya aja tapi, nggak bisa ya, Bu? Aduh, kalau ke database-nya kagak ngerti kita tuh. nah, tidak bisa. Tapi kalian ada mata kuliah ini nggak? Dapat mata kuliah database nggak? Ada, Bu. Cuman saya konversian Semester udah 10 dapat tahun yang dua, Bu. lalu, Bu. Dapat dua sekarang, Apa? Mas. Pak Udah, Oh Anas itu iya, sama Pak konversian Yusuf. 10 tahun yang lalu, Bu. Ya, 10 tahun yang lalu. Iya, kerjaan palingan database lebih ke administrator, bukan di ngolah data sih. Enggak, kalau yang di kelas. Iya, udah Di 10 kelas tahun emang, yang lalu, Bu. Soalnya konversian, Bu. oh, ya udah kan ada teman kelompoknya satu lagi. Teman kelompoknya ada lah. Adido bukannya SBD sama saya kemarin ya di basis data bareng sama Pak. Iya, kemarin ada ya? Ada bro, Nah gimana loh, sih? Oh iya, nah, astagfirullah. Kejauhan. astagfirullahaladzim, ini ketahuan ini Oh, suka itu bolos. bukan bolos, Bu. Masuk kok harus Oh, Pak bukan. Masuk Indrawan. mas tiap Ini, hari, Bu. masuk. Dasar orang Sebenarnya awam itu Oh, ternyata semua. pas kuliah udah pernah belajar. oh, Salah di konversian jadinya tuh. Aduh, apa ya? oke. Itu nanti silakan Nggak, maksud saya tulis. emang harus sistem informasi ya, Bu? Kan bisa sistem kayak apa ya? Kalau kayak saya di kan di infrastruktur kan bisa misalkan tools Ada buat curutnya end to nggak? end. Apanya? Ada curutnya nggak? Curut. eh apa ya? Create, read, Iya, iya, update, iya. delete. Sebenarnya ada, Bu. Cuman kan kalau untuk database-nya nggak terlalu kita, soalnya kan kita misalkan pakai tools gitu ya, Bu. Jadi kita ngedesain toolsnya, terus integrasiin sama kebutuhan kita gitu, Bu. Sebenarnya kalau untuk ngomongin database-nya ada, cuman kalau kita by Hmm. sistem infrastruktur nggak ngulik sampai ke sononya sih, Bu. Hmm. Misalkan kayak Kalau bikin, teman kelompoknya emang nggak ada yang bisa gitu. nah, Coba kelompoknya diskusi siapa ya dulu. kemarin ya? Waduh, udah lupa. Intinya nyoba aja sih, database juga. Kayaknya Iya, semua-semua di sini ada yang belum bisa, tapi ya nggak apa-apa, seadanya. betul. Misal kita bikin Ya seadanya, tapi yang penting kalian tahu flow-nya gimana gitu. aplikasi task management juga kan simple, paling satu table Mm-mm. database, usernya satu, Hmm. sama tasknya satu, kan tiga table database tuh. Habis itu tinggal diolah, terserah mau pakai. Ini Syahrul nggak bocorin Pak, ide kelompoknya ya? Enggak, masa ya kan ini kan sih Oh globalnya enggak. juga ini kayak gitu, berbagi Bu. aja, Bu. Oh, oke oke. Simpel sih, kayak Emang misalkan contoh buat ini Ya, sampai pakai harus ada kelihatan ininya, Bu, front end-nya, Bu. apa? Front end-nya atau desain ininya ya RPL pasti Iya, identik dengan itu, betul. stack. Iya, betul. Sampai sampai jadi selesai. kelihatan aplikasinya gitu, Bu. Mm-mm. Jadi Ah, ya kalau mau bikin aplikasi simple aja ya nggak apa-apa. Semangat ya. Bu, tanya Bu, Beneran kan mau kan bikin ini project? tanya, tanya Bu, tanya. Heeh. Ini harus aplikasi baru atau bisa kita pakai recycle aplikasi yang kita pakai untuk kuliah yang sebelumnya, Bu? Ya boleh-boleh aja sih. Cuman kan ini eh kalau yang sebelumnya emang kalian pemrograman web atau gimana tuh? Ya pokoknya nanti kalau di saya flow-nya kita analisis kebutuhan user dulu, terus baru bikin desain sistem, desain UI, baru implementasi gitu. Implementasi pengujian. Boleh aja sih. Nanti boleh ya Bu, recycle program yang kita pakai sebelumnya. Boleh, boleh. Oke, ada lagi mungkin.
Kalau belum ada lagi, kita lanjut dulu Oh, kayak ke mata IRD. kuliahnya, kayak mata kuliahnya kayak kita pernah ngebaca di kayak Yardi di mana ya? Ayo, di mana? Di mata kuliahnya Pak Anas. Sama panas. Oh Iya, iya, ya bener kan kan ya? nyambung-nyambungnya ke ini, relasi antara tabel IRD ini. Oke, oke, oke. Nah, jadi IRD itu diagram yang berisi komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Nah, jadi di dalam IRD itu ada yang namanya entitas. Bisa berupa orang, benda, atau lokasi, baik abstrak maupun nyata di mana data itu disimpan. Dan pada umumnya entitas diberi nama dengan kata benda. Nah, misalnya itu eh, kayak mahasiswa. Mahasiswa itu kan entitas. Nah, mahasiswa ini nanti bisa memiliki atribut. Atributnya ya dari NIM, nama, kelas, terus entitas itu bisa berupa entitas konkret, contohnya mahasiswa, buku, terus entitas abstrak misalnya pinjaman, jadwal, dan nilai. Kemudian himpunan entitas yaitu sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Nah, misalnya di sini semua orang yang memiliki rekening di bank yaitu nasabah. Jadi sekumpulan nasabah, terus semua pelanggan, semua mahasiswa, dan semua dokter. Nah, ini kalau dijabarkan jadi ini adalah himpunan entitas dari customer dan entitasnya itu ada 4 orang di sini dan masing-masing entitas mempunyai ID, nama, eh, alamat tinggal, terus kota domisili. Kemudian ada atribut. Atribut itu simbolnya oval, kayak yang tadi si mahasiswa mempunyai NIM, nama, kelas, alamat. Nah, di sini eh, di customer itu mempunyai ID, ada nama, alamat rumah, dan kota domisili. Kemudian setiap atribut akan memiliki nilai atau values. Misalnya domain atau value set merupakan batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut. Dan tipe-tipe atribut itu ada atribut simple dan composite. Kalau simple itu misalnya alamat kantor dan nama penerbit dan ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi ya udah alamat ya itu aja gitu. Cuman kalau misalnya atribut komposit itu contohnya kayak nama orang. Jadi bisa dipecah lagi jadi bagian-bagian kecil. Jadi kayak di nama itu kan ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kemudian single valued dan multi valued attributes. Di sini atribut single valued yaitu atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Kemudian ada multi value attributes, atribut yang dapat diisi dengan lebih satu nilai tetapi jenisnya sama. Contohnya itu sebuah website artikel yang memiliki beberapa penulis. Lalu ada derived attributes atau atribut turunan, atribut yang diperoleh dari pengolahan dari atribut lain. Nah, misalnya di sini umur, umur itu kan turunannya bisa dari tanggal lahir. Jadi nggak harus spesifik nulis umurnya berapa. Jadi tinggal tulis tanggal lahirnya apa, terus disesuaikan sama date hari ini nanti keluar umur si mahasiswanya saat ini, gitu misalnya. Kemudian ada IP dan selisih harga. Terus ada atribut mandatory
atribut yang harus diisi dan tidak boleh kosong. Terus atribut non-mandatory, atribut yang boleh kosong. Nah, ini contoh gambaran dari tabel database yang digambarkan ke ERD. Jadi di sini kan entitasnya mahasiswa, kemudian punya atribut NIM atau NPM, ada nama, ada tanggal lahir, dan alamat. Nah, di sini bintang maksudnya itu primary key-nya dari tabel ini. Kemudian relasi, suatu hubungan yang terjadi antar himpunan entitas, di mana relasi biasa diberi nama dengan kata kerja. Simbolnya itu bentuk diamond. Nah, misalnya di sini si customer atau nasabah ini eh, berelasi sebagai depositor di akun banknya. Nah, ini contoh relasi dari tabel mahasiswa ke mata kuliah. Jadi di sini bacanya si ISC ini ngambil mata kuliah komunikasi data, terus si Martin ngambil basis data, Katie ngambil matematika diskrit, dan Stephen ngambil matematika diskrit. Kemudian ada link, link ya garis penghubung antar himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, lanjut ke derajat relasi. Derajat relasi ini menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang berelasi. Himpunan relasi melibatkan dua himpunan entitas itu disebut dengan binary atau berderajat dua. Tapi memungkinkan juga bisa lebih dari dua entitas. Jadi kayak di sini contohnya jika employee itu memiliki pekerjaan pada beberapa branch dengan pekerjaan yang berbeda pada cabang yang berbeda, maka akan terjadi relasi ternary antara si entitas employee dengan job dan cabangnya. Nah, ini contoh ini ya, pemetaan kardinalitas atau derajat relasi. Jadi ada relasi one to many to one, dan many to many. Nih, ini contohnya, ini one to one. Jadi di sini satu univ itu dipimpin pasti oleh satu rektor saja. Kemudian di sini eh, satu dosen mengepalai satu jurusan. Jadi kepala jurusan itu di setiap jurusan itu pasti ada satu. Kemudian atributnya di sini ada kode dosen, alamatnya, nama, kemudian di sini kode jurusan, ada nama jurusan. Nah, kemudian di sini relasi one to many. Satu bapak, ya kalau misalnya anaknya lebih dari satu ya, jadi one to many relasinya. Kalau anaknya satu berarti bisa one to one gitu. Kalau Kemudian, kalau satu suami empat istri gimana, Bu? waduh, one to many berarti. Nah, terus di sini eh, satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Kemudian relasi many to many. Kok ini mengajar belajar ini salah. Jadi banyak mahasiswa belajar banyak mata kuliah.
Atau ya kalau misalnya di case tertentu, misal ya satu mahasiswa mempelajari satu mata kuliah gitu. Terus di sini banyak pelanggan bisa membeli banyak barang. Nah, terus I. Ini penggunaan key merupakan cara untuk membedakan suatu entitas di dalam himpunan entitas dengan entitas lainnya. Jadi key ini unik key kayak yang di ID atau kode barang, kode dosen itu. Jadi kalau misalnya kita mau merelasikannya ya bisa tinggal dipanggil aja si unique key atau primary key ini. Jadi udah kesebut lah si entitas yang lain gitu. Ada tiga macam key yang dapat diterapkan pada suatu relasi. Ada super key, merupakan satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Kemudian ada candidate key, merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Lalu ada primary key, merupakan salah satu dari candidate key yang terpilih. Pemilihan primary key ini dari sejumlah candidate key yang umumnya didasari oleh key tersebut lebih sering untuk dijadikan sebagai acuan, kemudian lebih ringkas, dan jaminan keunikan dari key tersebut lebih baik. Ya, contohnya tadi bisa dari NIM atau kode barang gitu. Kemudian di sini ada varian entitas, ada entitas kuat dan entitas lemah. Kalau entitas kuat ini keberadaannya tidak tergantung dari entitas lain. Kemudian entitas lemah, himpunan entitas yang tidak memiliki primary key. Identifikasinya itu apa simbolnya ya, menggunakan double diamond. Kemudian diskriminator atau key parsial dari himpunan entitas lemah adalah atribut-atribut yang dapat membedakan entitas-entitas yang ada di himpunan entitas lemah. Digambarkan menggunakan garis bawah yang terputus-putus. Kemudian primary key dari himpunan entitas lemah dibentuk dari primary key himpunan entitas kuat di mana entitas lemah bergantung serta diskriminatornya dari entitas lemah itu sendiri. Nah, ini simbol atau notasi di IRD yang perlu diketahui. Ini tadi ada entitas lemah, relasi, kemudian tadi apa? Identifikasi relasi, atribut kunci. Di sini bedanya biasanya pakai bintang aja sih. Di sini kurang jelas. Kemudian atribut multi value, atribut komposit kayak tadi misal eh, di nama ada nama depan, nama tengah, nama belakang, kemudian atribut derivatif atau turunan. Nah, tahapannya itu em, ini contoh di misalnya di si akad. Jadi di si akad itu mahasiswa dapat melakukan input KRS, melihat KHS, mengambil banyak mata kuliah, dan mata kuliah diambil oleh para mahasiswa. Untuk entitasnya tadi ditentukan mahasiswa, dosen, ruang kelas, dan mata kuliahnya. Kemudian tentukan atribut-atribut dari masing-masing himpunan entitas tadi. Nah, di sini misalnya mahasiswa itu yang dibutuhkan untuk di sistem ada nama mahasiswa, kemudian alamat,
Kemudian bisa juga ditambah misal semesternya kalau diperlukan. Kemudian dosen itu ada NIP, ada namanya, ada alamat, terus ya mungkin ada konsentrasi ilmunya kalau misalnya diperlukan. Kemudian mata kuliah ada kode MK-nya dan nama, lalu ruang kelas ada kode ruangan, lokasinya, kemudian kapasitas ruangannya. Kemudian tetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya dan kardinalitas relasi. Nah, di sini eh, relasinya many to many karena banyak mahasiswa yang bisa mengambil banyak mata kuliah. Kemudian di sini eh, satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa. Membimbing di sini ya bisa membimbing apa sebagai pembimbing akademik, terus bisa juga eh, ya pembimbing mungkin ada mata kuliah proyek apa gitu. Terus satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Kemudian satu ruangan hanya bisa digunakan untuk satu mata kuliah saja. Lalu setelah tadi menetapkan derajat relasi, kemudian menggabungkan seluruh himpunan dan relasi dari tahap ketiga, dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen membimbing mahasiswa, dosen mengajar mata kuliah, dan ruangan untuk mata kuliah. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Foreign key tadi itu maksudnya primary key ya. Nah, jadi primary key-nya ditandakan dengan bintang aja. Nah, di sini mahasiswa itu punya NIM, nama mahasiswa, alamat, kemudian tadi ada entitas dosen, mata kuliah, ruangan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau nanya. Tidak ada? Penggunaan penggunaan itu tadi Bu yang buletan satu kan ada buletan sama tadi satu katanya harus ada bintangnya itu gimana Bu? Itu untuk yang ini. Yang ini ya. Iya. Oh berarti bulatan yang ada Ini bintangnya kan itu ya atribut itu kunci primary itu key-nya ya. untuk tempat primary key-nya. Di sini kurang jelas. Mungkin maksudnya di sini di gambar yang saya ambil ini atribut itu garisnya agak lebih tipis ya daripada atribut kunci. Tapi ya Oh daripada agak nyaru, lihatnya ya bisa kayak yang dicontoh ini ditambahin bintang aja di sini. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya mau nanya ya. Ini perihal apa materi 2 minggu ke belakang juga. Oke.
Oke, ini sebenarnya udah kita bahas tadi pas diskusi, tapi mungkin ada yang mau menjawab lagi. Bedanya flowchart sama di FD itu apa? Yang bisa jawab silakan raise hand. Silakan siapa yang mau menjawab? Ini buat nambah-nambah nilai lumayan nih. Ayo, coba Muhammad Nazwan. Ya Bu. Ya, Eh, bedanya flowchart sama di FD tadi apa? Kalau bedanya sih dari tujuan ya Bu. Kalau Forcer itu Mm-mm. menggambarkan alur proses secara detail gitu dari dalam bentuk langkah yang logis. Kalau di FD dia menggambarkan aliran data dalam sistem dari suatu dia satu proses ke proses yang lain. Bu. Hmm, oke, baik. Nazwan mau nunjuk siapa Nazwan habis ini? Jerry Bu, Jerry. Jerry, ada Jerry? Ada Bu, ada Bu. Oke. Arsitektur software kemarin ini nggak dibaca nggak? Dibaca. Jadi pertanyaannya adalah untuk si akad itu baiknya pakai pola arsitektur yang mana menurut Jerry? Dan kenapa harus pakai pola tersebut? Ntar Bu, saya buka materi dulu Bu. Saya rada lupa sih Bu. Rada lupa atau belum dibuka? Oke, teman-temannya kalau ada yang mau bantu boleh. Enggak deng, call a friend dulu ya si Jerry. Balikin lagi bisa gak Bu? Balikin lagi apa? Apanya yang dibalikin? Kayaknya Ilham tahu Bu. Loh, yang belum lah sama yang belum. Yang belum saya panggil. Siapa Jerry? Siapa Jerry? Mungkin ini Bu, ketua kelas aja sih Bu. Ketua kelas, Syarul. Ayo Syarul. Kurang ajar ya Bang. Iya, jadi kalau aplikasi itu ada dua Bu, ada Heeh. monolith sama apa satunya? Lupa lagi. Microservice. Yang saya tahu sih biasanya itu. Iya, terus ada layer juga, ada Ya, monolitik. betul. Terus Terus ada yang cocok untuk si akad kampus itu layer Arsitek yang mana ya? Layer yang arsitektur mana? tergantung sih layer Pola Bu. yang Bu, mana? Diem dulu Susilo sebentar. arsitektur layer Bu. Tadi nggak mau jawab, diem dulu. Jadi tergantung sih Bu. Kalau kalau saya bilang sih kondisional ya. Tergantung dengan Mm-mm. seberapa besar aplikasinya, sekompleks apa fitur-fiturnya gitu. Nah,
kalau misalkan kita contoh misalkan contoh monolit nih. Kalau monolit itu kan kita bilangnya tuh manual lah bahasanya. Jadi dalam satu program itu satu Mm-mm. source code semua menu-menunya di situ satu satu folder lah gitu. Contoh misalkan kita pakai Laravel, ya controllernya di situ. Kalau error satu ya pasti yang lain pasti. Kalau misalkan contohnya ada arus data yang ke sana, ya pasti ikut kena error gitu. Sedangkan kalau monolit kan terpisah. Jadi Mm-mm. contoh misalkan dia bikin eh, cluster atau bikin node khusus gitu kan untuk database-nya atau untuk fitur-fitur lain yang dibuat gitu. Contohnya ya pakai Next.js atau pakai atau dan lain-lain lah gitu. Nah, untuk yang si akad ini menurut saya sih monolit cukup ya Bu ya untuk arus data atau bisa juga dengan microservice gitu. Cuman kalau yang Mm. layer 2 yang layer apa tadi? Kalau itu saya belum tahu tuh. Layer Ya, arsitektur. layer. Nah, kalau itu saya belum tahu tuh apa? Karena Oh, yang selama saya ini izin menambahkan Bu. ya dah Ya, Kalau kalau siakat kan biasanya eh, tampilannya ada beberapa ya, untuk ada tampilan untuk mahasiswa, dosen, terus kita bisa juga lihat betul. jadwal KRS segala macam kan. Nah, jadi karena di situ banyak, ibaratnya banyak lapisan-lapisan lah gitu. Jadi untuk siakat menurut saya lebih cocok di pola arsitektur layer ini Bu gitu Oke, sih. siap. Kenapa nggak microservice, Susilo? Microservice ya Bu ya. Iya, iya microservice kan tinggal pakai REST API itu gampang kok. Ya, Kenapa saya sukanya arsitektur layer. Lu mau gimana? nggak bisa loh? Layer itu kan ada bisnis logic, data akses dan lain-lain tuh. Itu apa yang ya, dimasukin sama menu-menu tadi kan kalau misalkan menu buat dosen, menu buat apa kan itu bisa dibuat juga pakai monolith, bisa dibuat juga pakai REST API. Monolith kan simple. iya. Tinggal Gelut-gelut. pakai scalabilitasnya juga simple. Kalau kita mau up production juga nggak pakai ini kok. Tinggal git clone di git pull aja kalau itu. Kalau udah Iya, ya. production. Bisa sih. Ya mau layer sama apa API ya. Kalau misalnya, ya sebenarnya kan kalau kampus tuh kalau skalanya kayak ITTS kan masih datanya juga masih belum yang eh, gede banget gitu. Nah, Jadi itu. pakai layer juga sebenarnya bisa gitu. Cuman kalau misalnya mungkin nanti skalanya lebih besar lagi ya bisa dibantu sama API-API yang ada tuh. Jadi tergantung kebutuhan aja. Oke, sip. Terima kasih Syahrul sama Susilo. Terus apa lagi ya? Hmm, Apalagi ya? Kalau di FD sama IRD ini emang enaknya praktek sih. Nah, ini kelompoknya gimana? Udah ketemu belum yang 3 orang sama 4 orang? Coba dituliskan di Maksimal ini berapa orang, Bu? 5 kemarin tuh. Oh, 5 ya. Kita pakai kelompok yang dari semester lama aja nggak apa-apa ya? Kemarin tuh udah ada yang ditentuin sih. Oh gitu. Iya, ada mana nih yang polling kemarin. Nah, cuman masalahnya saya nggak tahu namanya siapa aja di sini karena ada yang pakai nama, ada yang nggak ada namanya, ada yang namanya Arab tulisannya. Jadi saya tidak tahu. Nah, Pollingnya kalian nggak bisa yang diklik lagi, Bu. Pollingnya nggak bisa nggak diklik bisa lagi, lagi Bu. ya? Iya. Hmm, oke. Gini aja, kelompok 3 ini siapa nih? Aziz, Teguh, Agung, Dimas, Niko.
Terus kelompok 4 ini ada Ahmad Rizky, Jeffrey. Nah, itu saya nggak tahu siapa nih. Bu, yang udah bisa Kelompok langsung 4 isi siapa? forumnya ya, Bu? Iya, yang udah ada kelompoknya coba ditulisin dulu di forum. Jadi Oke, sisa-sisanya bisa di-pollingin ulang. oke, Bu. Itu kelompok 1 sama kelompok 2 digabungin aja, Bu. Jadi 6 orang, Bu. Enggak, Om, di kelompok satu ada yang belum mencet, cuman udah konfirmasi. Iya, ada yang Udah di belum. booking. Di Oh, kelas kita tuh ada 41 orang soalnya. Soalnya banyak yang baru Berapa join lagi? pas votingnya dimulai itu, Bu. Iya, kan kemarin juga ada yang apa? Mungkin belum KRS-an ya. Jadi saya ngitungnya mungkin kurang nih kelompoknya. 41. Ibu maaf, Iya, ada yang 5, ada yang 6. Apa? tulis di forumnya perwakilan aja atau masing-masing tulis sendiri? Perwakilannya aja. Oke, Ibu. Perwakilannya aja satu-satu. Dila Bikin wakil nama Erika ya. kelompoknya ya. Erika. Nama kelompoknya dibikin ya. Kalau mau pakai jargon ya boleh. Jadi tiap presentasi pakai jargon. Bu, sorry, ini poolnya di Hmm? mana buat kelompoknya? Itu tulis di forum kayak biasa. Ada kan? Ada nggak? Mana ya, Bu? Ya kalau di saya sih tampilannya gini sih. Oh, di LMS. Iya di LM. Oh, Forum alah. di mana? Oh, alah. Wah, ini namanya nama-nama alias semua nih. Oke, coba saya data dulu deh yang belum ada nama, belum ada nama kelompok. Yang belum ada kelompok. Tulisnya di forum ini ya, Bu? Enggak di WA aja yang belum ada nama, belum ada nama, belum ada kelompok tuh. Bagi yang ngerasa belum ada kelompok, coba ditulisin di grup WA. Bu, izin pulang dulu ya, Bu. Dari mana, Mas? Masih di gym. Masih di kantor, Bu. Masih di kantor nih. Mau ditutup Oh, kantornya. iya iya siap-siap. Terima kasih ya, Bu. Udah diusir Iya, ya, Mas? lampunya udah dimatiin. Biasa, Bu. Efisiensi, Bu. Oh, emang di pemerintahan juga? Pemerintahan swasta kayaknya sama aja deh, Bu. Efisiensi. Iya sih, di Gili- mana-mana ya Giliran pengurangan. kita WFH semua, WFH terus, dimarahin, disuruh ke kantor. Di militer kayaknya enggak deh, Bu. Prit, prit, Berat, prit, berat. prit. Siapa di militer? Beneran ada di sini? Saya, Bu. Emang iya? Oh,
Militer tidur di barak dong. Lu nggak usah gaya Susilo, lu sekantor sama gua. Nah, Makan pakai ompreng. Bu, di TI banyak Intel, Bu. Hati-hati, Bu. nggak apa-apa, saya juga ada Intel kok. Iya. Indomie telur, Core Bu. i7, Bu. Nggak apa-apa, saya tahu kok Intelnya ada yang Core i7. jalan-jalan ke Bogor. Gimana, Bu? Loh, Enggak, loh. Loh. Ke Bogor ini. enggak, sekali aja ngomongnya. Oh, kirain mau ikut, Bu. Oh, enggak. Ada agenda sih, Oh, Bu, kalian kalau mau mau ikut. ngajak? Up, Apa? Gas, up, gas up. Bu, part 2. Mantap. Nah, Tektokan, Mas gunung. dosen diembat juga, Mas. Tanggal Masih tanggal ada tuh. 29.30 ntar, Bu. Gas Bu, 29.30 Bu. Pangrango kita, Bu. 29.30. Oh, ya insya Allah deh. Kalau mood, Ini perasaan kuliah udah 2 semester, jarang amat cewek ya. ini ada Dila, Masuk ke ada Dila, ada fakultas Nopras. dong Sama biar banyak. cowok, Bu. Mas Dila itu. Ya kan, Emang Mas Mas Dila. Dila. Ya Bu, saya dipanggil dari semester 1 Mas Dila. Bu. Berasa STM lagi ini mah. Berasa di ini jurusan teknik mesin. Kayak udah ditulis nama-namanya. Saya udah isi di forum ya, Bu. Ntar, Bu. Kok belum muncul tapi ya ini. Belum ada. Ya udah nanti aja deh dicek. eh itu yang belum ada kelompok, tolong dibuat di grup WA nama-namanya biar nanti bisa langsung dimasukin. Terus eh langsung silakan diskusikan mau mengangkat studi kasus apa. Terus ya sekalianlah brainstorming untuk analisis kebutuhan fungsional, non fungsional. Dah itu aja dulu. Nanti baru dipresentasikan setelah UTS ya. Berarti minggu ke-9. Minggu ke-9 tuh kita ada ini nggak? Zoom nggak? Ya diadain aja lah pokoknya pertemuan 9. Kita Zoom. Guys, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau kelompoknya kurang dari 3 gimana ya, Bu? Ya digabung aja. Iya. Digabung aja. Tadi kalau kalau Maksimal berapa, misalnya Bu? tadi kan ada yang 5, ada yang 6 tadi. Saya hitung. Oh, Sekelas ini kan ada oh, empat ya. puluh satu orang kalau saya lihat di LMS. Ya berarti ada yang 5, ada yang 6. Yang 6 paling satu Saya tak lihat di gitu. polling itu Mm-mm. cuma 2, Bu. Berubah-berubah. Iya tadi tuh ada 3. Iya, mungkin migrasi mungkin, Bu. Iya, migrasi. Oke, siap. Saya tadi yang migrasi, soalnya kalau kelompok 2 nggak keburu. Saya lagi ada keperluan, soalnya 1 bulan ke depan. Oh, Takut nggak keburu, nanti kok yang lainnya kena imbas gara-gara saya, nggak enak juga. sebenarnya juga nanti majunya ini sih. Ya tergantung kesiapan dulu. Baru ya saya acak nanti majunya. Nggak sesuai urutan. Tapi nggak apa-apa, bebas lah. Ya kalau gitu mungkin saya cukupkan kelas pada hari ini. eh Selamat UTS, semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi